kita sekarang akan membahas bagaimana di belakang ya konsumen, bagaimana gula itu diproduksi, bagaimana gula itu menempati posisi-posisi yang sangat strategis dalam perspektif kebijakan di Indonesia ini. Nah, kita menghadirkan narasumber utama yang memang ahlinya di bidang pergulaan, Bapak Direktur Muhammad Abdul Ghani. Saya persilahkan Pak Direktur untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Profesor Ujang. Yang saya hormati Profesor Ujang dan seluruh sivitas akademika dari Fakultas FEMA maupun dari PIB, para pemerhati masalah perkebunan dan pergulaan, maupun pemerhati masalah perilaku konsumen, serta seluruh peserta kuliah umum yang saya hormati, puji syukur kita sampaikan kereduan. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya merasa terhormat diundang teman saya, Profesor Ujang, sama-sama satu angkatan 17 di PB, mengundang saya untuk menyampaikan paparan tentang transformasi gula. Menurut saya, topik ini penting untuk para mahasiswa dan pemerhati ekologi manusia, karena bukan hanya dari perspektif konsumen saja. Industri gula di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu sangat berkaitan dengan perilaku manusia. Di mana kalau di Pulau Jawa 90% gula itu diproduksi oleh petani, di mana disitulah ada dinamika sosial, ada masalah culture, ada masalah segala aspek sosial yang saling berkelindang. Sehingga kalau kita bicara tentang kemandirian gula, itu tidak mungkin kalau kita tidak memperhatikan petani. Jadi saya sudah memiliki satu keyakinan bahwa untuk membangkitkan industri gula di Indonesia harus memperhatikan petani. Itu saja. Barangkali ini bedanya dari transformasi sebelumnya adalah transformasi yang digaungkan oleh PTPN ke depan adalah transformasi industri gula yang memperhatikan petani sebagai aktor utama. Baik, terima kasih kembali dari saya ingin menyampaikan beberapa sekilas tentang PTPN. Mungkin di antara peserta kuliah umum ini belum mengenal tentang PTPN. Jadi sejarah PTPN ini lebih lama dari sejarah Indonesia, karena perkebunan itu adalah industri pertama di Hindia Belanda. Jadi ketika revolusi industri terjadi pada 1800-an sekian di Eropa, kemudian industri pertama adalah agroindustri, di mana gula memiliki sejarah dan memiliki jejak yang cukup kuat di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Jadi lanjut. Jadi lanjut. Jadi PTPN itu sejarahnya jauh sebelum Indonesia merdeka. Dulu kita mengenal adalah Handel Maskapai, ada Handel Maskapai Vereniging dari di Belanda, ada juga perusahaan RCMA, ada perusahaan-perusahaan macam-macam dari Belanda yang akhirnya pada tahun 59 dinasionalisasi menjadi perkebunan negara. Dalam perkembangannya sejak tahun 1996 itu PTPN itu dibagi menjadi 14, ada PTPN 1 di Aceh sampai PTPN 14 di Sulawesi. Lalu perkembangan terakhir organisasi tahun 2014 di mana 14 PTPN ini dibentuk menjadi satu kesatuan namanya Holding Perkebunan Nusantara. Jadi saudara-saudara sekalian, kami memiliki luas areal konsesi 1,17 juta hektar dengan planted area 854.000 hektar, terdiri dari kelapa sawit, kemudian ada karet, tebu, teh, kopi, kakao, dan sebagian tembakau sedikit. Jadi kami juga memproduksi minyak kelapa sawit, juga minyak makan, minyak goreng. Kami juga memiliki pabrik minyak goreng dengan kapasitas 400.000 ton. Target kami tahun 2024 akan mengambil 6% dari porsi
konsumsi minyak goreng nasional. Kemudian kita juga menghasilkan karet, kemudian khusus untuk gula, kami juga sudah memasuki sektor retail sejak secara resmi di launching 17 Agustus 2021 dengan merek Nusa Kita. Target kami pada tahun 2024, 10% paling tidak gula retail ini akan kita kita penuhi atau kita pasarkan ke ke wilayah-wilayah sekitar kebun. Bapak Ibu, saudara yang saya hormati, lanjut. Mungkin saya memulai dari transformasi strategis PTPN. Jadi tadi saya jelaskan tahun 2014 dibentuk holding perkebunan. Dalam perkembangannya sampai tahun 2019 itu pertumbuhannya masih stagnan. Kemudian saya sebagai CEO itu diangkat September 2019 melakukan langkah-langkah untuk transformasi. Transformasi diantaranya saya tidak bacakan semua. Transformasi yang terpenting adalah salah satunya membentuk satu entitas semacam subholding yang atau Sugarco yang telah berdiri pada 17 Agustus 2021 dengan nama PT Sinergi Gula Nusantara. Jadi sedikit saya jelaskan ke belakang bahwa transformasi yang kami lakukan adalah menata ulang seluruh model dan seluruh aspek bisnis dari PTPN. Sekarang dengan transformasi yang sudah kami lakukan, alhamdulillah kinerja korporasi baik operasional maupun finansial itu cukup menggembirakan, mencapai target-target yang sudah diharapkan oleh pemegang saham, sehingga PTPN adalah salah satu dari beberapa contoh transformasi BUMN yang dinilai oleh pemegang saham cukup berhasil. Sebagai contoh saya ingin sampaikan, tahun 2021 itu kami telah mampu meningkatkan produktivitas, meningkatkan produksi CPO sampai 18% dari tahun lalu, meningkatkan produktivitas sampai 13% dan menurunkan cost of production sampai 40%. Ini prestasi yang belum pernah dicapai oleh PTPN selama saya bekerja sudah 37 tahun di PTPN. Kemudian tahun ini untuk pergerakan dari gula Sugarco atau PT Sinergi Gula Nusantara juga sudah menunjukkan arah yang benar. Kalau saudara-saudara sekalian, para peserta kuliah umum bisa merasakan tahun ini sampai dengan bulan akhir Oktober ini tidak ada gejolak harga konsumen. Saya ulangi, harga di tingkat retail tahun ini tidak seperti tahun lalu. Tahun lalu itu sampai harga di atas 20.000 per kilo. Kalau saudara-saudara mungkin orang tua, para ibu-ibu belanja di supermarket sekarang harga gula berkisar antara 12 sampai 13.000. Itu salah satunya adalah dari upaya kami yang sekarang telah memasuki sektor retail, sehingga BUMN, PTPN sebagai BUMN mampu ikut mengontrol, ikut melakukan mekanisme pasar ketika di pasar terjadi shortage dari persediaan gula. Lalu juga kami sampai sekarang juga memiliki stok gula di pabrik-pabrik. Biasanya tuh sebelum transformasi itu akhir giling itu PTPN tidak memiliki gula sendiri. Tahun ini kami masih memiliki gula mungkin antara 250 sampai 300.000 ton. Saya sudah laporkan kepada Bapak Menteri Perdagangan, gula PTPN mungkin bisa memenuhi kebutuhan gula sampai akhir tahun 2021. Saya sudah menyampaikan kepada beliau, Pak Mendag, untuk triwulan 1 2022 perlu disiapkan, jangan sampai seperti tahun lalu, karena terlambat melakukan impor gula, maka terjadi kekurangan sehingga harga tidak terkendali. Jadi transformasi gula PTPN adalah bagian dedikasi dari PTPN sebagai BUMN untuk menjalankan atau sebagai kepanjangan tangan pemerintah
untuk mencapai tujuan-tujuan dari negara. Lanjut. Sebelum saya ini ada data tentang jejak langkah industri gula di Indonesia. Tadi sudah dibacakan oleh moderator. Saya ingin memulai dengan 8 catatan penting tentang industri gula di Indonesia. Jadi kalau kita bicara industri gula di Indonesia, maka cikal bakalnya sebenarnya ada di sekitar Jakarta. Jadi pada sekitar tahun 1600-an, itu gula itu, tanaman tebu itu banyak ditanam di lahan-lahan penduduk di sekitar Sungai Ciliwung, Jakarta. Lalu para saudagar membangun mesin, bukan mesin ya peralatan lah, peralatan untuk memproses gula, memerah gula dengan kincir air yang ada di kiri kanan Sungai Ciliwung. Jadi dulu Sungai Ciliwung itu memiliki sejarah asal mula industri gula di Pulau Jawa, khususnya di Batavia. Kemudian ketika Belanda masuk ke Indonesia, diantaranya oleh firma perdagangan VOC, maka ketika mereka menemukan ada benda manis yang terbuat dari tebu, waktu itu bukan gula putih tapi gula merah, lalu diperkenalkan ke pasar Eropa. Sejak itulah masyarakat Eropa mengenal gula sebagai salah satu komoditas. Jadi dari situlah cikal bakal dari industri gula di Jawa. Dalam perkembangannya berdasarkan penelitian, kemudian berdasarkan analisis, maka akhirnya ketika industri ini semakin membesar, maka akhirnya dicarilah beberapa tempat, akhirnya ditemukan bahwa untuk Pulau Jawa yang paling cocok adalah di Pantai Utara. Kenapa Pantai Utara dipilih? Karena di Pantai Utara wilayahnya relatif datar, tanahnya subur, iklimnya cocok untuk gula, di mana gula pada awal pertumbuhannya membutuhkan air cukup banyak selama 9 bulan untuk pertumbuhan vegetatif. Kemudian 3 bulan terakhir itu menjelang panen dia tidak membutuhkan air karena di situ terjadi perubahan dari karbohidrat menjadi gula. Jadi Pulau Jawa sangat cocok karena disitulah banyak mengalir sungai-sungai dari pegunungan yang ada di bagian selatan Pulau Jawa. Sejak itulah maka daerah utara Pulau Jawa dipilih oleh Belanda dari mulai Karesidenan Cirebon sampai ke Banyuwangi sana. Jadi sampai Pasuruan. Jadi disitulah daerah-daerah potensial gula. Kemudian pada tahun 1612 sampai 1799 ketika VOC masih eksis karena VOC ditutup ditutup atau katakanlah dilikuidasi pada tahun 1799, gula menjadi komoditas utama. Kemudian dalam perkembangannya, poin yang kedua adalah ketika terjadi Perang Jawa. Jadi Perang Jawa ada atau sering dikatakan Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830, maka perang itu merupakan perang terbesar bagi Belanda yang ada di Pulau Jawa yang menyedot banyak biaya, bahkan mengakibatkan korban di kedua belah pihak yang cukup besar. Maka kas negeri Belanda baik homeland maupun di India Belanda mengalami kekurangan kas. Lalu disitulah Van den Bosch sebagai gubernur jenderal yang ditunjuk mencanangkan program tanam paksa. Jadi program tanam paksa adalah program untuk mewajibkan penduduk menanam komoditas tanaman yang orientasinya ekspor. Di antaranya adalah nila, kopi, kemudian terutama tebu, gula. Jadi disitulah tanam paksa menjadikan gula sebagai salah satu bahkan yang terbesar yang memberikan kontribusi bagi penerimaan pemerintah Hindia Belanda. Ketika itu tanam paksa tata kelolanya langsung oleh negara, jadi di mana para bupati, kemudian para kontrolur, kepala desa itu menjadi bagian dari eksekutor yang menjalankan program tanam paksa di tanah rakyat maupun tanah-tanah negara.
Sejak itu, sejak tahun 1830 sampai 1870, itulah masa mulai meningkat peran daripada industri gula di Pulau Jawa. Sehingga ketika itu gula adalah komponen utama dari ekspor komoditi dari Pulau Jawa. Jadi dalam perkembangannya, ketika para kaum liberal di Eropa mulai menyorot masalah perlakuan yang tidak manusiawi oleh para bupati dan sebagainya, sehingga pada tahun 1870 program tanah paksa dihentikan, lalu diganti dengan keluarnya undang-undang gula dan undang-undang agraria atau Suikerwet dan Agrarischwet, di mana peran dari negara itu dialihkan menjadi peran swasta. Jadi sejak tahun 1870 itu pelaku industri gula di Jawa itu bukan negara, tetapi investor swasta, terutama dari Eropa, kemudian ada juga dari Jepang, dari lokal sendiri. Jadi para peserta kuliah umum yang saya hormati, masa keemasan saya sampaikan, kalau tadi disampaikan ada 85, sebenarnya pada masa keemasan itu ada 188 pabrik gula di Jawa. Jadi ketika itu Indonesia menjadi salah satu, bahkan mungkin satu-satunya negara yang terkemuka di industri gula, terutama ketika P3GI atau Pusat Penelitian Gula, atau namanya dulu Proefstation Oost-Java, tahun 1887 didirikan, maka industri gula di Indonesia memiliki kapabilitas untuk meningkatkan kinerja, baik kinerja di on farm maupun off farm. Jadi salah satu penemuan yang fenomenal dari P3GI Pasuruan adalah ditemukannya varietas yang merupakan persilangan antara tebu dengan gelagah yang terkenal dengan POJ 2878, di mana varietas itu sangat tahan terhadap penyakit sereh. Penyakit sereh ketika itu menyerang tahun 1882 dari Cirebon, sehingga meluluh lantakan industri Jawa. Kemudian juga memiliki produktivitas tinggi, sehingga ada satu keadaan yang atau satu peristiwa yang agak lucu ketika para industriawan gula di Jawa melakukan kunjungan ke Hawaii. Dia menemukan di sana ada penerjemah khusus yang bisa menerjemahkan bahasa Belanda ke bahasa Inggris untuk menerjemahkan hasil penelitian POJ. Jadi rupanya industri gula di Hawaii juga menjadikan Pulau Jawa sebagai barometer. Bapak Ibu saya hormati, catatan berikutnya adalah bahwa sebelum krisis tahun 1930 yang sering disebut sebagai Great Depression atau zaman Malaysia, di mana ketika itu saham di New York Stock Exchange jatuh luar biasa sehingga menghancurkan ekonomi dunia, itu Indonesia adalah eksportir terbesar kedua setelah Kuba. Jadi ketika itu ada Indonesia dengan 188 PG itu pada tahun 1930 itu mampu mengekspor hampir 2 juta ton. Jadi saya ulangi, mengekspor hampir 2 juta ton gula. Kalau saudara sekalian, bagaimana sekarang? Sekarang adalah Indonesia adalah menjadi negara importer terbesar di dunia dengan nilai impor sekitar 4 juta ton. Jadi Indonesia pernah menjadi eksportir terbesar kedua setelah Kuba, tapi sekarang menjadi importir terbesar. Dan ini sangat merisaukan. Bapak Presiden juga menyampaikan kami diminta oleh Menteri BUMN untuk fokus ke depan adalah untuk transfer gula dalam rangka ini, karena Indonesia sejak tahun 67 menjadi net importer dan sekarang menjadi importer terbesar. Ada satu fenomena yang menjadikan kita prihatin, karena pada negara-negara seperti India itu dulu merupakan sepertiga produk kita itu diekspor ke India. Tapi sekarang India menjadi negara eksportir ketiga
Kemudian Thailand itu dulu belajar dari Indonesia tahun 70-an, sekarang Thailand menjadi negara eksportir terbesar kedua setelah Brasil. Jadi isu-isu tentang gula di Indonesia adalah isu-isu tentang penurunan kapabilitas, penurunan produktivitas, meningkatnya harga pokok, itu semua kami sudah capture dan menjadi bagian dari upaya kami untuk meningkatkan ke depan PTPN. Aku yakin kita beserta seluruh jajaran PTPN mampu untuk mengembalikan kejayaan gula masa lalu. Paling tidak pada tahun 2024 atau 2025 impor gula konsumsi sudah kita hentikan karena PTPN memiliki roadmap yang cukup terukur untuk meningkatkan produksi dan produktivitas gula di Indonesia. Dalam tadi saya sampaikan dalam catatan sejarah itu gula pernah menjadi berkontribusi sebagai eksportir, nilai ekspornya merupakan tertinggi di antara seluruh komoditas. Jadi minyak bumi waktu itu belum ada sampai dari tahun 1856 sampai tahun 1940 itu nilai impor gula adalah komoditi terbesar dibandingkan nilai ekspornya daripada komoditi-komoditi lain. Dan sehingga gula itu menjadi salah satu primadona untuk mendukung APBN-nya Hindia Belanda maupun homeland di negeri sana. Kemudian sejarah tentang gula pasca kemerdekaan adalah sejarah yang memilukan karena terus terjadi penurunan-penurunan. Menurut saya ada yang salah arah di dalam kebijakan pemerintah maupun industri gula itu sendiri. Saya ambil contoh. Ketika tahun 75 dicanangkan program tebu rakyat intensifikasi atau TRI melalui Impres nomor 9 tahun 75, itu ternyata bukan meningkatkan produksi gula, tapi menurunkan produksi gula. Karena produktivitas turun dari 9 ton hanya menjadi 7 ton. Kenapa? Karena menurut saya ada salah arah karena tidak dipahami bagaimana masalah sosial, masalah kapabilitas petani dan sebagainya, sehingga program itu juga tidak berhasil. Kemudian setelah itu program-program berikutnya pemerintah membuka pabrik gula di luar Jawa. Padahal kita tahu gula atau tebu adalah komoditas tanaman, kalau secara agronomi termasuk kelompok tanaman C4 yang sangat rakus air dan sangat rakus dengan matahari, di mana tidak semua lahan di luar Jawa itu cocok untuk tanaman tebu. Lahan-lahan di Sumatera mungkin kesuburannya cukup tapi air berlebihan, curah hujannya berlebihan. Di Indonesia Timur mungkin mataharinya cukup tapi air menjadi masalah. Jadi program pembangunan PG baru sejak tahun 2000-an sampai sekarang tidak menaikkan produksi. Karena mereka justru sekarang yang terjadi adalah hanya mengandalkan impor sugar. Dan ini sangat merisaukan. Sebenarnya kalau kita konsisten ingin menguatkan industri gula, maka yang harus disentuh adalah petani. Itu yang menjadi isu kami. Baik. Dari gambar ini saya ingin menyampaikan bahwa sejarah gula dari tahun 30 sampai tahun 2020 yang terjadi dari sisi luas itu terjadi peningkatan. Kalau saya bandingkan tahun 30 dengan tahun 2020 meningkat arealnya 2 kali lipat lebih. Tahun 30 itu sekitar 197.000 hektar. Tahun 2020 420.000 hektar. Itu kalau kita bicara dari sisi luas areal. Tapi kalau kita cerita produktivitas tebu, itu yang terjadi itu sebenarnya penurunan. Kalau tahun 1930, produktivitas tebu itu bisa sampai 131 ton tebu per hektar. Tapi kalau sekarang itu hanya sekitar 70-an. Jadi produktivitas tebu per hektar terjadi penurunan, meskipun luas areal naik 2 kali lipat. Di dalam peluasan area itu ada perubahan kualitas. Kalau tahun 30 itu hampir semua tebu ditanam di areal yang irigasi teknis. Kalau sekarang sebagian besar di areal tegalan atau areal non irigasi teknis. Kemudian yang tabel sebelah kanan itu juga sejajar bahwa pada tahun 1930 itu produktivitas gula itu bisa sampai hampir 15 ton, tepatnya 14,8
hablur, jadi 14,8 ton hablur per hektar. Tapi tahun 2020 hanya 5,1 ton hablur per hektar. Terjadi penurunan rendemen dari 11,3 pada tahun 1930 sampai menjadi hanya 7% di tahun 2020. Jadi gambaran ini itu menjadi landasan bagi kami sebagai PTPN untuk merumuskan, memetakan, menganalisis, merumuskan kebijakan gula ke depan. Lanjut. Lanjut. Nah, ini gambar diagram sebelah kiri menunjukkan bahwa dalam 6 tahun terakhir terjadi penurunan minat petani tebu untuk menanam tebunya. Jadi penurunan areal dari 169.000 hektar hanya menjadi 132 hektar. Ini warning bagi PTPN. Kalau kita tidak melakukan upaya-upaya secara sistematis mengajak petani menanam tebu, maka Indonesia akan semakin bergantung pada gula impor. Dan kita tahu ramalan FAO ke depan komoditi pangan akan semakin sulit, lahan-lahan tidak mungkin dikembangkan, perubahan iklim akan menekan produktivitas, maka kalau Indonesia tidak mampu meningkatkan ketahanan pangan, maka secara nasional ketahanan nasional juga akan termaruh. Jadi ini warning yang menjadi pil pahit bagi PTPN untuk ke depan merumuskan langkah-langkah yang untuk perbaikannya. Sebelah kanan adalah data yang menunjukkan baik produksi tebu maupun produksi hablur secara total dari petani menurun dari tahun ke tahun. Isunya adalah pendapatan petani menanam tebu tidak memberikan kesejahteraan yang setimpal. Secara komparatif, industri gula tidak mungkin bangkit ketika secara komparatif petani tebu tidak lebih baik menanam tebu dibandingkan menanam padi, jagung dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini mungkin terkait dengan perilaku konsumen ya. Jadi ini mungkin bagi para mahasiswa ekologi manusia bahwa kita semua tahu bahwa supply, demand, harga itu 3 hal yang saling berkelindan, yang saling terkait. Jadi kalau dilihat biaya produksi itu grafik diagram yang hijau, terjadi peningkatan biaya produksi gula petani. Apa maknanya? Petani semakin lama semakin tidak efisien, karena petani semakin lama bukan semakin diberdayakan, tapi tidak diberdayakan, sehingga karena produktivitasnya menurun, maka biaya produksinya menaik. Jadi kalau di antara harga beban produksi dari petani, kemudian dengan harga jual di lelang, harga jual lelang adalah yang warna biru, itu ketika tahun 2014 itu masih ada margin positif. Tetapi sejak tahun 2017, 18 itu terjadi terutama tahun 2019 dan 2020 petani mengalami kerugian. Jadi petani menjual gula atau menjual tebu setara gula lebih rendah dari biaya produksinya. Ini namanya terjadi marginalisasi petani sehingga petani mengalami kerugian. Kalau ini dipertahankan terus-menerus, maka jangan harap gula akan semakin tumbuh, tapi akan semakin menurun. Nah, lalu kita dari gambar ini tentang harga eceran rata-rata. Ini menunjukkan bahwa perilaku harga retail itu sama sekali tidak rasional, ya. Sama sekali tidak rasional. Artinya apa? Konsumen itu terbebani oleh inefisiensi atau oleh dominasi pedagang yang berlebihan. Kami sudah menghitung sebenarnya margin antara harga gula lelang dengan harga gula di tingkat retail itu yang paling banter, paling tinggi itu selisihnya 1.300 sampai 1.500 itu sudah marginnya sudah cukup di rantai distribusinya. Tapi kalau kita lihat tahun 2015 selisihnya sampai
3.400, di tahun 2000 juga selisihnya sekitar 3.700. Artinya apa? Artinya konsumen dirugikan karena pemerintah tidak bisa hadir untuk melakukan operasi pasar. Nah, ini saya ingin sampaikan di tahun 2021 pasti ini kan semua juga minum, tadi sampaikan oleh Profesor Ujang, semua kita minum gula ya. Pasti sekarang bisa membandingkan apakah benar omongan saya. Di tahun 2021 harga gula belum menyentuh angka 13.000 sampai dengan hari ini. Dan kami punya stok yang suatu saat bisa kami, saya sudah sampaikan pada Pak Menteri Perdagangan, silakan Pak Menteri gunakan stok kami untuk operasi pasar. Insya Allah sampai akhir tahun harga gula berada di kisaran antara 12.000 ke 13.000. Inilah salah satu, meskipun kami belum mendeliver seluruh program-programnya, tetapi paling tidak kami sudah mulai mengendalikan, membantu pemerintah mengendalikan disparitas harga antara harga gula di tingkat petani, harga gula di tingkat lelang, dan harga gula di tingkat konsumen. Itulah kalau kita pelajari Undang-Undang BUMN, peran BUMN itu harus menjalankan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk hadir di Indonesia, hadir di masyarakat. Lanjut. Nah, ini perilaku-perilaku tahunan dari tahun 15 sampai tahun 2020 menunjukkan biasanya terjadi kenaikan harga setelah selesai musim giling, terutama musim giling di Jawa. Kami memiliki 35 PG dari mulai Sumatera Utara sampai Sulawesi itu memiliki musim giling yang beda-beda. Di Sumatera Utara antara Januari sampai dengan bulan April, di Jawa itu antara April sampai dengan Oktober, kemudian di Sulawesi sampai Desember kita masih menggiling. Tapi biasanya karena Jawa adalah populasi terbesar, maka ketika selesai musim giling biasanya harga naik. Maka dari gambaran perilaku harga di tingkat konsumen itu di awal tahun sampai musim giling, itu musim giling umumnya Mei sampai Juni, disitulah harga cenderung naik. Kecuali tahun 2015, di mana waktu itu cukup baik produksi gula di nasional. Lanjut. Nah, Bapak Ibu hadirin saya hormati, jadi kekhawatiran yang saya sampaikan tadi, karena kita punya proyeksi bahwa konsumsi gula di Indonesia, baik konsumsi total maupun konsumsi per kapita akan naik. Kita tahu, pasti para staf pengajar di FEMA pasti memahami betul bahwa sebagai negara middle income, Indonesia adalah negara yang tumbuh pendapatan per kapita itu biasanya setara dengan peningkatan konsumsi gula per kapita. Artinya pada negara-negara tertentu setelah negara maju mungkin konsumsi per kapita gula akan turun. Indonesia adalah kelompok yang akan naik. Lalu jumlah penduduk juga naik setiap tahun. Maka prediksi tahun 30 itu kita akan membutuhkan gula sekitar 9,7 juta ton. Kalau tahun ini, tahun lalu hanya 2,2 juta ton, maknanya kita akan semakin terpengaruh impor gula. Ya. Dari tahun ke tahun impor gula akan meningkat. Maka kami PTPN itu telah mencanangkan program transformasi gula yang tujuannya adalah meningkatkan kemandirian gula konsumsi. Jadi gula konsumsi sebagai gambaran itu separuh dari kebutuhan gula. Jadi kalau tahun 2020 kebutuhan gula 6,9 itu separuhnya itu konsumsi sekitar 3 juta, sisanya 3,7 juta atau 3,8 juta adalah gula untuk makanan dan minuman. Jadi kita ingin mengurangi ketergantungan impor. Kemudian yang terpenting adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Meningkatkan kesejahteraan petani bersifat mandatori. Kalau kita tidak bisa meningkatkan pendapatan petani, maka jangan cerita untuk meningkatkan kemandirian gula nasional. Dan yang terakhir tentu menjaga stabilitas gula retail, agar masyarakat jangan terbebani oleh harga gula yang tidak masuk di akal karena negara tidak bisa mengintervensi pasar. PTPN beserta BUMN yang lain siap untuk menjalankan fungsi negara untuk menjaga harga di tingkat konsumen tidak bergejolak, terutama pada masa setelah giling. Lanjut. Jadi ini sebaran pabrik gula kami lengkap dari mulai di Sumatera Utara ada 3 PG, Sumatera bagian selatan ada 2 PG, kemudian Sulawesi itu ada 3 PG, selainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama yang paling banyak adalah di Jawa Timur.
Lanjut. Jadi kami telah menyusun inisiatif strategis industri gula PTPN. Secara singkat saya ingin sampaikan bahwa pada tanggal 17 Agustus kita sudah bentuk satu entitas namanya PT Sinergi Gula Nusantara, di mana PT SGN itu menerima inbrand dari seluruh pabrik gula. Jadi kalau dulunya pabrik gula itu ada 7 PTPN, sekarang hanya dikelola oleh satu entitas namanya PT Sinergi Gula Nusantara. Kemudian PT Sinergi Gula Nusantara sekarang dalam proses mencari mitra global, di mana mitra yang kita seleksi, yang kita ajak berkolaborasi adalah mitra yang memiliki kapasitas pendanaan untuk memperbaiki pabrik kita, membiayai operasional, dia memiliki teknologi, dia memiliki sebagai pelaku industri hulu dan hilir, on farm maupun off farm, memiliki sumber plasma nufah dan benih unggul. Itu semua kita sedang dalam proses due diligence sekarang, dalam proses pemilihan. Lalu 35 pabrik gula itu nanti kita akan divestasi 49%. Yang 51 tetap negara karena tetap negara harus mengendalikan. Lalu PTPN akan melakukan upaya-upaya untuk ekspansi lahan, di mana lahan PTPN yang selama ini PTPN memiliki lahan sendiri 55.000 hektar, kita akan tingkatkan menjadi 85 bahkan sampai 100.000 hektar. Jadi 2 kali lipat lahan sendiri kita akan dedikasikan dengan cara mengkonversi lahan kelapa sawit yang sudah 4 periode di Sumatera Selatan, lalu karet di Sumatera Selatan dan Lampung maupun di Pulau Jawa. Kemudian beberapa tanaman yang secara keekonomian atau secara agronomis tidak mungkin diperbaiki, kita konversi ke tebu. Lalu kita juga bekerjasama dengan Perum Perhutani, memanfaatkan hutan kemasyarakatan untuk budidaya tebu. Kita akan meningkatkan kerjasama dengan petani, mendukung petani agar mereka bisa meningkatkan produktivitasnya, meningkatkan kultur tenisnya. Dan tahun ini kami sudah mulai melakukan dukungan secara ekstensif, di mana petani-petani yang melakukan penanaman baru maupun bongkar raton kita bantu bibit gratis secara bertahap kepada mereka. Harapannya dengan dukungan seperti itu, kemudian dukungan nanti tentang pengelolaannya, harapannya petani juga akan meningkat produktivitasnya. Kita akan melakukan ekspansi lahan, melakukan intensifikasi maupun dalam kaitan perbaikan operasional excellence. Lanjut. Nah, inilah roadmap kami. Jadi roadmap kami pada tahun 2024 itu kami akan memiliki lahan sekitar 250.000 hektar. Dengan 248.000 hektar persisnya, maka dengan produktivitas sekitar 8 ton gula, maka target kita pada tahun 2024 atau 2025 itu menghasilkan 1,8 juta ton gula. Nah, tentu kalau kita komparasi dengan tahun 2020, kalau tahun 2020 kami hanya menghasilkan 700.000 ton, 704.000 ton, tahun ini mungkin sekitar hampir 800.000 ton, tahun depan kami akan menaikkan menjadi 1,1 juta ton. Artinya dari waktu ke waktu kita akan tingkatkan produktivitas maupun produksi gula nasional sendiri PTPN. Lalu yang isu yang menarik tadi saya sampaikan bahwa kita tidak bisa melakukan upaya peningkatan produksi kalau tidak memperhatikan petani. Maka kalau dibandingkan tahun 2020, pendapatan petani itu hanya 3,7 juta. Maka ke depan kita harus menaikkan menjadi paling enggak 20 juta. Sehingga petani secara komparatif itu bisa lebih tinggi dari pendapatan padi. Pendapatan bersih padi itu sekitar 11 sampai 12 juta. Jadi kita PTPN harus mampu meningkatkan pendapatan petani lebih tinggi dari komoditas padi. Itu isu kami. Lanjut. Apakah isu ini apakah target kami itu relevan? Saya ingin sampaikan bahwa P3GI, Pusat Penelitian Gula di Pasuruan, itu sesungguhnya memiliki varietas-varietas yang secara potensial bisa menghasilkan
gula 10 ton per hektar. Kami hanya targetkan tadi 8 ton. Jadi sebenarnya bisa menghasilkan ini. Lalu pertanyaannya dari para peserta kuliah umum, kenapa sekarang tidak bisa menghasilkan? Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Sekarang belum bisa karena PTPN sampai dengan tahun kemarin, tahun ini sudah mulai agak meningkat, belum memiliki kapasitas. Jadi kita akan berkolaborasi dengan investor global untuk meningkatkan kapasitas itu. Jadi dengan varietas-varietas yang tersedia, dan varietas-varietas ini kalau ditanyakan kepada saya, apakah ini sudah digunakan? Belum semuanya. Jadi kalau varietas yang ditanam PTPN sekarang ini di lahan sendiri maupun lahan petani, itu belum sampai 20% ada varietas-varietas unggulan. Kenapa ya? Karena tadi persoalan-persoalan internal di PTPN. Jadi kita lebih fokus bagaimana saya tidak menyalahkan apa-apa, kita akan perbaiki kapabilitas PTPN, kapasitas PTPN ke depan untuk mendeliver apa yang menjadi tujuan jangka panjangnya. Jadi modalitas cukup. Lalu saya ingin sampaikan juga, ini sasaran-sasaran tadi ya, sasaran-sasaran tadi kita akan, yang terpenting barangkali pada tahun 2030 target kita itu petani SHM-nya, sisa hasil usaha petaninya itu yang dari tahun 2021 hanya sekitar 3,7 menjadi hampir 10 kali lipat. Ini harus dicapai. Paling tidak harus lebih baik dari tanaman padi. Dan yang terpenting adalah bagaimana PTPN mampu mengendalikan harga di tingkat konsumen, jangan sampai liar seperti tahun-tahun lalu. Tahun lalu itu sampai di atas 20.000. Dengan cara PTPN hadir di retail gula. Kami sudah memiliki 10 unit processing, jadi nanti mulai sekarang sebenarnya sudah mulai di masyarakat atau di konsumen sudah mulai kita masuk ke wilayah retail. Jadi nanti kita akan meningkat terus sampai tahun 2024 itu sekitar 400.000 ton gula retail akan disuplai oleh PTPN. Lanjut. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada para peserta kuliah umum bahwa isu meningkatkan produktivitas gula petani itu sebenarnya bukan isu isapan jempol. Jadi faktanya petani itu sudah ada yang bisa mencapai produktivitas. Sebagai contoh ya, ini orangnya ada ini. Jadi saya tulis nama-nama petaninya. Jadi ada petani yang sudah bisa menghasilkan ini data tahun 2020. Ada petani yang bisa menghasilkan tebu tebu tahun pertama atau PC Lenkin itu bisa menghasilkan 175.000 ton, 175 ton tebu per hektar dengan rendemen hampir 10. Ada petani yang bisa, tetapi secara rata-rata faktanya petani itu hanya menghasilkan produktivitas sekitar 5 ton. Nah, isunya adalah bagaimana apa yang menjadi best practice ini bisa diterapkan kepada seluruh petani. Kuncinya hanya di PTPN. Jadi kita tidak menyalahkan orang lain. Kalau PTPN mampu mendeliver seluruh program-program PTPN kepada petani, ajaklah petani membangun kemitraan yang berkelanjutan. Saya yakin ini tercapai. Karena itu tadi banyak petani-petani sukses, bahkan juga kalau cerita tentang kinerja PTPN di beberapa PG kebun-kebun percobaan, contohnya di Jatiroto, kita bisa menghasilkan tebu dengan produktivitas di atas 150 ton. Cuma kalau kita cerita secara total belum. Nah, inilah bagaimana kita mereplikasi, mencontoh best practice ini kepada seluruh tanaman kita. Jadi dengan penataan komposisi panen, varietas, optimalisasi masa tanam, perbaikan water management, pemupukan yang baik, maka ini semua akan menjadi kunci bagaimana kita bisa membantu petani meningkatkan produktivitasnya. Lanjut. Dan ini barangkali ini yang terakhir ya. Jadi ini yang terakhir kami membuat simulasi bahwa kunci dari upaya meningkatkan produksi gula nasional adalah di petani. Dari gambar ini menunjukkan bahwa saat ini petani kita hanya mencapai tingkat produktivitas hanya sekitar 5 ton, maka dia hanya bisa memberikan sisa hasil usaha sekitar 3 juta. Padahal kalau kita setara dengan padi, irigasi teknis harusnya 11 juta. Nah,
Program kami ke depan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas petani. Jadi ada hubungan antara peningkatan produktivitas dengan meningkatnya SHU, sisa hasil usaha petani. Jadi secara bertahap kami akan meningkatkan produktivitas petani dengan membantu bibit tadi, membantu bibit varietas unggul. Kita bekerja sama dengan BUMN pupuk untuk melalui program Makmur menyiapkan pupuk yang sesuai kebutuhan petani. Kita kemarin kita sudah diskusi dengan Kementerian Perekonomian bahwa ke depan kredit usaha rakyat tidak memiliki limit lagi, sehingga setiap petani bisa mengambil kredit dengan tidak ada pembatasan. Kalau selama ini kan seumur hidup hanya sekian miliar, kita sudah terbuka untuk menamai. Kemudian kita di dalam internal akan perbaiki pabrik, jadi kita kerjasama dengan investor. Pabrik-pabrik kita yang kecil mungkin akan ditata ulang, akan dinaikkan kapasitas. Kalau mungkin yang tidak bisa dipertahankan, kita akan gunakan untuk melakukan pengepakan untuk industri-industri hilir, untuk gula-gula retail maupun industri hilir gula lainnya, karena sebenarnya gula itu memiliki industri hilir yang banyak. Kemudian kita juga akan membangun pabrik baru, paling nggak ada 5-6 pabrik baru kita bangun di wilayah-wilayah baru. Pabrik-pabrik yang selama ini tidak efisien kita perbaiki, sehingga kesemuanya itu bagian daripada roadmap holistik bagaimana PTPN ke depan bisa hadir menjadi bagian dari kepanjangan tangan negara, meningkatkan produksi gula nasional, meningkatkan pendapatan petani, dan memastikan gula hadir di konsumen dengan harga yang rasional dan berkeadilan. Mungkin barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya mengharapkan diskusi dari para peserta kuliah umum. Dan untuk diketahui, kami juga telah melakukan roadshow ke beberapa komunitas perguruan tinggi untuk merumuskan atau untuk mengharapkan masukan-masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar langkah atau roadmap yang kami susun bisa presisi dengan kebutuhan masyarakat, presisi dengan syarat ketentuan dengan kaitan dengan masalah sosial, masalah agronomi dan sebagainya. Demikian, terima kasih.